Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa, ada pertanyaan barangkali ya. Bolehkah pakai singkatan dalam tulisan untuk penghormatan? Misalnya SAW untuk sallallahu alaihi wasallam kayak gitu ya, SWT untuk subhanahu wa taala. Oke, mari kita bahas bersama. Nah, di era sekarang kita banyak berkomunikasi via tulisan ya. Tapi ada sesuatu yang dipermasalahkan. Kecil memang, tapi perlu juga untuk dibahas ya. Ini penggunaan singkatan dalam penghormatan. Bolehkah pakai singkatan misalnya untuk subhanahu wa ta'ala disingkat SWT, SAW untuk sallallahu alaihi wasallam, AS, WRWB untuk assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan lain-lainnya ya. Nah, ada beberapa ulama yang berpendapat untuk kasus seperti itu tidak boleh disingkat ya, jadi harus ditulis lengkap. Tapi di tengah kita masih juga ada yang menyingkat karena praktis ya dan memberi kemudahan. Tambah lagi sekarang kita banyak menggunakan papan ketik ya, baik di komputer maupun gawai yang lebih terbatas ya dibanding menulis tangan. Menulis tangan bebas ya. Lalu bagaimana? Untuk menjawab ini, mari kita sama-sama ya coba dekati dari segi ilmu bahasa ya, bukan dari segi ilmu bahasa yang rumit-rumit, yang sederhana saja. Oke, pertama adalah bahasa adalah bunyi. Ya, bahasa adalah bunyi, maksudnya uh, suara gitu ya. Sedangkan tulisan simbol huruf adalah lambang bunyinya. Jadi bahasa bukan tulisan tapi bunyi suara yang dihasilkan lidah dan lainnya gitu. Itu sebabnya Al-Qur'an juga menyebut bahasa dengan lisan atau arti lisan itu artinya lidah. Nah, a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi libayyana lahum. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa atau lidah kaumnya ya, supaya dapat memberi penjelasan dengan terang pada mereka. Nah, juga ayat-ayat lain banyak menyebutkan bahasa itu sebagai lisan, sebagai bahasa. Namun kadang lambang bunyi juga tidak bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan bahasa yang menggunakannya. Artinya pelafalan lidah ya tidak semuanya bisa dilambangkan dengan huruf aslinya sekalipun gitu. Nah, dalam bahasa Indonesia contohnya misalnya ada bunyi ya, gitu ya, yang harus menggunakan dua huruf karena tidak ada satu huruf untuk bunyi itu di alfabet Latin ya. Nah, dalam bahasa Arab bunyi lafaz Allah ya, ditulis tidak sesuai dengan bunyi tulisan aslinya hijaiyah. Ya, tulisan aslinya kan alif lam lam ha gitu ya. Berbunyi Allah kalau kalau orang baru belajar ini ya, pasti bahasanya Allah gitu. Tapi bunyi Arab itu Allah aslinya ya, menunjukkan, jadi ini menunjukkan bahasa itu harus dibaca dengan lam tebal, itunya lamnya ya. Nah, tidak ada huruf hijaiyah untuk melambangkan bunyi lam tebal tadi ya, ya. Hanya satu lam aja, biasa umumnya adalah lam tipis, jadi untuk kasus tertentu pakai tebal. Itu sebabnya dibutuhkan ilmu tajwid ya untuk menyelesaikan pembacaan tulisan dengan lidah. Itu juga sebabnya ya, belajar membaca Al-Quran itu harus dari guru yang sudah benar bacaannya karena adanya perbedaan tulisan dengan bacaan ya. Nah, yang disayangkan lagi, penulisan bunyi Allah dalam bahasa Indonesia juga dipermasalahkan gitu. Menggunakan huruf Latin tuh dipersoalkan juga. Ya, ini kan bikin masalah yang nggak perlu ya, bikin ribet, bikin pusing. Kenapa? Karena dengan huruf hijaiyah aja kan tidak ada yang berbunyi lam tebal ya, apalagi dalam huruf Latin. Yang baru belajar baca Al-Quran, lafaz kan dibaca pasti tipis gitu ya. Kemudian gurunya mengajari, nah ini harus dibaca tebal begitu. Nah, tapi kalau ada huruf hijaiyah yang berbunyi lam tebal kan yang diajarkan dari awal misalnya, pasti yang baru belajar Al-Quran juga bisa langsung mengenali kalau ini adalah lam tebal. Jadi beda dengan lam tipisnya gitu ya. Dalam Al-Quran beberapa surat diawali rangkaian huruf yang sulit dipahami seperti alif lam mim ya, yang bagi pemula dibacanya alama gitu. Yang belajar Iqra itu membaca ini alama ya. Kemudian gurunya mengajarkan ya. Nah, itu alif lam mim ya, diputus-putus atau muqatta'ah ya. Nah, jika ditanya mengapa begitu, jawab aja dari Allahnya begitu gitu, karena memang ini uh, tidak bisa ditafsirkan ya, hanya Allah yang tahu. Kemudian yang kedua adalah bahasa membutuhkan konteks ya. Konteks adalah suatu yang menyertai, yang melingkupi ya, yang pengaruhi pelafalan dan juga pengaruhi pemaknaan. Ya, misal nun mati ya, tidak selalu berbunyi n ya secara tegas atau ilhar. Ya, tergantung huruf apa setelahnya. Nah, demikian pula dalam pemaknaan ya. Untuk bisa mengambil arti yang tepat dari kata yang ambigu atau mustarak harus melihat konteks ya. SAW jika dipasang di belakang kata Muhammad itu berarti kepanjangan dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata as ya, jika konteksnya bahasa Inggris berarti pantat. Nah, tapi jika konteks bahasa Indonesia di awal teks, narasi atau chat
ya berarti kepanjangan dari assalamualaikum. Jangan dipersoalkan, kita bukan komputer yang tanpa kecerdasan istilahnya kan. Nah, kedua, bahasa itu berdasar kesepakatan ya, bukan berdasarkan kepenalaran logika atau suatu perumusan ya. Karena itu bahasa bersifat sebarang, acak, semau-maunya itu atau arbitrary ya. Mengapa cairan yang bening yang keluar dari sela-sela bukit misalnya disebut air ya? Tidak ada alasan logisnya. Padahal dalam bahasa Inggris tulisan air berarti udara. Nah, kita tidak boleh mengatakan jangan minum air, nanti masuk angin, karena air itu dalam bahasa Inggris berarti udara. Nah, ini lucu ya. Gitu. Oke, berikutnya adalah tentang transliterasi. Transliterasi berasal dari peralihan, dan literasi berarti huruf. Jadi transliterasi berarti penggantian huruf. Ya, simbol sebagai lambang bunyi dari suatu sistem lambang ke yang lain, misalnya dari hijaiyah ke Latin ya. Ini bertujuan untuk merepresentasikan atau melambangkan bunyi asal ketulisan yang sudah lebih umum dikenal, dan kedua untuk mempermudah dalam penulisan, terutama dalam penggunaan alat tulis mesin seperti mesin ketik dan komputer atau gawai. Nah, ternyata transliterasi ini tidak mudah ya, seperti yang kita duga gitu. Banyak persoalan. Pertama, sistem lambang yang satu tidak sepenuhnya kompatibel atau serasi ya dengan sistem lambang lain meskipun banyak persamaannya. Nah, dalam sistem hijaiyah ada hak kecil, hak besar, ya, kha, kemudian yang dalam Latin tidak dikenal ya. Kemudian ada bunyi yang mirip seperti sin, shin, sod ya. Ada tha gitu, atau dalam bahasa Inggrisnya pakai th ya. Yang sulit dibedakan oleh orang yang belum mengenal hijaiyah. Ya. Jadi kalau kita ingin melambangkan huruf sod ya dengan tulisan shad itu ya, bunyi yang tepatnya bagaimana? Dalam hijaiyah ada kaidah untuk menuturkan huruf ini, yaitu bibir harus dimonyongkan. Tapi persisnya bagaimana? Enggak tahu ya. Harus dari orang yang bisa baca hijaiyah gitu. Jadi kalau ada sh ya orang bacanya nanti beda-beda ya. Nah, tanpa bertanya, hanya mengandalkan bunyi asli dari huruf artinya, mungkin akan berbunyi sah, ya, so dibacanya sa gitu. Padahal harusnya so misalnya. Nah, transliterasi huruf sod menggantikan sh gitu kan. Untuk fathah digunakan a, maka shad fathah ditulis sa ya, tapi ya sod fathah itu ditulis so, sha gitu. Tapi qiraat standar bacanya so gitu. Itulah persoalan transliterasi ya, kapan kita baca. Tapi ejaannya kalau kita nggak konsisten fathah a juga masalah gitu. Jadi setiap fathah selalu digantikan dengan a gitu, padahal ada yang dibaca o gitu. Nah, kedua, kita sekarang banyak berkomunikasi pakai papan ketik, jarang dengan tulis tangan ya. Papan ketik punya keterbatasan, tidak bisa membuat huruf yang lain selain yang ada tombolnya gitu kan. Nah, contohnya misalnya untuk penulisan huruf Arab misalnya, harus dibuat perangkat lunak papan ketik Arab ya dengan menggunakan tombol-tombol yang sama juga sebenarnya, tombolnya sama. Artinya transliterasi yang melibatkan huruf yang tidak ada di papan ketik standar sulit dibuat ya, lebih mudah kalau tulis tangan. Tulis tangan tidak terbatas pada huruf yang ada tombolnya di papan ketik ya. Kita bisa menulis huruf apa saja ya, simbol apa saja secara bebas ya. Tapi di zaman HP sekarang kan jarang kita pakai tulis tangan. Jadi untuk menggantikan huruf sod, kalau pakai S dan H kan perlu dua huruf. Kalau pakai satu huruf harus memakai huruf yang tidak standar, yang sulit digunakan dengan papan ketik yang standar yang biasa kita jumpai sehari-hari. Jadi tulisan sallallahu gitu, sallallahu pastinya akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda untuk setiap orang, apalagi yang tidak mengenal hijaiyah. Pasti dibacanya sahallallahu gitu. Nggak tahu gimana lah gitu ya, pasti seperti itu misalnya salah satunya. Padahal kita yang tahu sebagai orang muslim yang tahu itu pasti bacanya sallallahu. Tapi yang nggak tahu kan sahallallahu mungkin atau apalah gitu ya. Jadi untuk kasus lain misalnya kata Muhammad menggunakan hak kecil Muhammad ya. Dulu transliterasi huruf ini ada yang menggunakan CH atau KH ya. Tapi CH atau KH juga digunakan untuk huruf ho ya. Nah, tapi CH ini dibaca seperti C Indonesia gitu, seperti pada cetak ya. Jadi tulisan ICHWAN yang mestinya dibaca pakai H kecil Ikhwan ya, jadinya dibaca Ichwan gitu. Lucu jadinya Ichwan gitu. Nah, ini kan masalah ya. Jadi tuh. Berikutnya huruf H pada Muhammad H kecil berbeda aslinya dengan huruf H pada lafaz Allah yang pakai H besar sebenarnya. Kalau di Muhammad H kecil, kalau Allah H besar ya.
Tapi karena tidak ada huruf Latin untuk membedakan keduanya, digunakan transliterasi yang sama dengan dalam aktivitas sehari-hari. Artinya kalau kita ingin bisa mendekati huruf aslinya secara konsisten, gunakan huruf Arab bukan Latin. Wah, ini jadi pusing juga ya. Lalu apakah kalau menuliskan Muhammad harus pakai huruf hijaiyah karena ada H kecil? Atau apakah kalau menuliskan lafaz Allah harus pakai hijaiyah karena ada H besar kan? Ini kan jadi makin ruwet ya. Padahal jika kita membaca teks aslinya dalam tulisan Arab sekalipun masih harus diolah, tidak selalu sesuai dengan bunyi aslinya. Ya, sallallahu bunyi aslinya adalah shalla ala Allahu ya. Nah, maaf nih, sallallahu kan bunyi aslinya sebenarnya shalla Allahu ya. Persoalan akan makin rumit ya jika kita mengingat dialek Arab yang beragam. Ya. Orang Arab sekalipun berbeda-beda dalam melafalkan atau mengucapkan suatu huruf. Ya. Yang jadi persoalan lagi dalam transliterasi adalah ejaan yang tidak standar, yang dapat membawa pada kesulitan dalam penulisan dan salah baca. Kata sholat ya misalnya, yang benar pakai SHALAT, sholat, atau pakai A ya, atau sholat pakai O, atau salat, atau sholat, atau salah. Nah, dalam dunia internasional banyak yang menggunakan ejaan Inggris ya dalam transliterasi Arab. Pemain bola Muhammad Salah itu harus dibaca Muhammad Sholah. Ya. Tapi orang Indonesia pasti bacanya Muhammad Salah gitu. Nah, kalau padahal kata salah kan di Indonesia artinya ya salah gitu ya. Nah, kita banyak membacanya Muhammad Salah. Gitu. Huruf E banyak digunakan untuk bunyi I ya. Misalnya Salem itu harus dibaca Salim. Ya. Tulisan Jeddah harus dibaca Jiddah. Ya. Karena memang aslinya bunyinya Jiddah bukan Jeddah. Ya. Tapi kita orang Indonesia bacanya Jeddah atau Jeddah. Gitu. Kemudian Jaber dibaca banyak yang membacanya Jaber. Ya. Ali Jaber bukan Ali Jaber, Ali Jabir. Ya. Yang tidak ngerti membacanya kan Salem, Jeddah, Jaber dan lainnya. Kemudian huruf G ya, digunakan untuk bunyi J kadang-kadang ya. Karena juga ada yang pakai J ya. Misalnya Gamal itu dibacanya Jamal ya. Kalau tidak paham membacanya Gamal ya. Gibran, misalnya dibacanya Gibran bukan Gibran. Ya. Teks Inggris menggunakan singkatan PBUH ya. Peace be upon him atau Sallallahu alaihi wasallam, ada yang menggunakan ini juga atau disingkat jadi S.W ya. Untuk menerjemahkan Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jelas bahwa dunia internasional lebih banyak menggunakan huruf S untuk short ya. Hamzah dan Ain sama-sama menggunakan A, kadang O. Ya. Umar menggunakan Omar, Usama menggunakan Osama ya. Huruf ta marbutoh itu banyak dihilangkan seperti pada Osama, Fatimah dan lainnya. Nah, itulah ya, banyak masalah dari kita, yang penting sih kesepakatan aja ya. Oke, jadi gimana sebaiknya? Bolehkah disingkat? Ya, sebagai manusia kita selalu mencari solusi kan dari persoalan hidup ya. Dengan begitu maka manusia mendapat kemudahan, efisiensi, efektif, kenyamanan, keamanan, sebagainya lah gitu. Teknologi itu lahir atau muncul untuk mengatasi persoalan hidup ya. Artinya karena bahasa itu kesepakatan dan bergantung konteks, maka kalau ada SAW yang didahului Muhammad, baca saja Shallallahu Alaihi Wasallam. Toh teks Shallallahu Alaihi Wasallam yang Latin itu kalau dibaca oleh orang yang tidak tahu hijaiyah kan macam-macam bacanya ya. Bukan nggak pasti Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ada yang bacanya Sahallallahu gitu ya. Nah, jadi artinya apa? Dengan menuliskan seperti Latin seperti ini ya, yang panjang begitu, itu nggak menjamin akan menghasilkan suara yang tepat gitu. Padahal seharusnya bunyi yang tepat karena bahasa itu bunyi bukan tulisan. Nah, kita tidak bisa mengharuskan untuk tidak disingkat. Misalnya dengan menuliskan Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tulisan itu juga kan kalau dibaca oleh orang yang ini ya problem itulah ya, tidak sesuai dengan bunyi yang diharapkan gitu. Jadi yang penting ada kesepakatan, karena bahasa kesepakatan. SWT adalah setelah Allah baca saja Subhanahu Wa Taala, jangan dibaca SWT ya. Ya mungkin orang yang nggak ngerti baca SWT ya maklum aja gitu kan. Toh mereka kalaupun dituliskan Subhanahu Wa Taala juga pasti mungkin ngejanya juga belum tentu Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian SAW setelah Muhammad dibaca saja Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan dibaca SAW gitu. ASWRWB ya, baca aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangan dibaca ASWRWB ya. Kemudian bahkan kita ini kan manusia adalah makhluk yang cerdas ya.
meskipun belum ada kesepakatan, malah ya, walaupun bahasa kesepakatan, meskipun belum ada kesepakatan, misalnya jika kita kirim pesan ke teman via SMS atau WA dengan tulisan begini, misalnya SY akan ke BDG besok dari JKT. Nah, karena kita tahu konteksnya, pasti teman kita ngerti, oh maksudnya saya akan ke Bandung besok dari Jakarta. Padahal kita tidak pernah bilang ke teman, ya, kalau kita ngetik BDG nanti dibaca Bandung, kalau ngetik JKT nanti dibaca Jakarta, kan nggak pernah. Tapi orang pasti akan ngerti. Nah, itulah manusia, ya, itu cerdas. Apakah kita tidak mensyukuri nikmat cerdas ini dengan tetap menulis panjang lebar, ya? Ya memang hidup ini pilihan, ya, silakan aja. Mungkin saja kelak singkatan-singkatan itu menjadi bahasa sehari-hari, ya. Kata bentukan baru yang bisa kita terima di masyarakat seperti halnya singkatan lain. Batagor, Damkar, DPR, MPR, Pemkab, Pemkot, Pemprov, dan lainnya. Tapi perlu diingat, ya, bedanya adalah singkatan untuk penghormatan seperti SWT, SAW, RA, ALM, ASW, RWEB jangan dibaca secara singkat, ya, meskipun tulisannya singkat, baca kepanjangannya. Kita yang muslim pasti tahu lah caranya SWT itu apa, ya, asal ya itu tadi, ya, asal kita cerdas aja. Baik, baik. Sebagai kesimpulan, jadi dalam penulisan sebaiknya disingkat saja karena banyak kendala. Tanpa disingkat juga tidak menjamin pembacaan benar. Yang penting dalam pembacaan jangan disingkat. Meskipun disingkat, bagi yang mengerti pasti membacanya benar. Dan sebaliknya, meskipun tidak disingkat, bagi yang tidak mengerti kemungkinan salah baca. Sebagai penutup, Allah alam, ya, hanya Allah yang tahu mana yang benarnya, ya. Jika ada benarnya tentu dari Allah, ya. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda belum subscribe, silahkan subscribe, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kemudahan saya. Untuk itu silahkan perbaiki lewat komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Ini untuk supaya kita menjadi, ya, pemikiran juga, ya. Silakan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.